Sindo, apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekannya menyenangkan. Jangan lupa tetap liburan walaupun BBM-nya sudah naik harganya. Oke, kembali lagi bersama talkshow akhir pekan terhangat Project Sindo DJ Network. Pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik. Tema yang ada sepanjang berdirinya Republik ini yaitu revolusi mental layanan publik. Seperti kita ketahui bersama, selama ini layanan publik ini memiliki masalah besar. Dia lamban, dia tidak responsif dengan keinginan publik, dan dia juga memiliki berbagai macam masalah, termasuk juga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun belakangan ini ada jargon baru yang didorong oleh Presiden baru kita, Joko Widodo. Pak Jokowi ini mendorong jargon baru bernama revolusi mental. Dan revolusi mental ini dicoba dikenalkan ke sektor layanan publik dengan harapan akan terjadi perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan layanannya terhadap rakyat Indonesia. Hari ini kita akan menghadirkan 4 pembicara untuk Anda profesional Sindo. Yang pertama, di samping kiri saya ada Mas Sohibul Imam. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan, yang juga legislator dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi Mas Sohibul Imam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kanan saya ada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mas Danang Birindra Wardana. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan di ujung kanan saya, ini senior saya juga ini, ada Bang Ibnu Ahmad. Dan beliau adalah Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud. Selamat pagi Bang Ibnu. Selamat pagi pendengar. Dan yang terakhir kita ada Direktur LP3S, Mas Suardi. Beliau sedang di perjalanan dan akan bergabung dengan kita sebentar lagi. Oke, kita langsung masuk ke tema diskusi kita profesional Sindo. Revolusi mental layanan publik. Revolusi mental ini ketika keluar konsep ini, banyak orang yang tidak yakin apakah bisa akan berjalan revolusi mental ini. Karena mungkin memang umur birokrasi kita sudah cukup panjang dan juga selama ini mengalami masalah yang besar. Sepertinya sudah jadi budaya bahwa birokrasi seperti yang disebutkan tadi itu memang begitulah adanya. Nah, kita coba langsung tanya ke Mas Danang ini, apakah birokrasi yang sudah demikian kondisinya itu memang bisa direvolusi mentalnya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk rakyat kita? Wah, ini pertanyaannya, apakah bisa birokrasi revolusi mentalnya? Sebenarnya pertanyaan harus dibalik, siapa yang harus merevolusi mentalnya birokrasi? Atau jangan-jangan masyarakatnya juga perlu direvolusi mentalnya? Karena birokrasi bukan satu-satunya penyebab buruknya pelayanan publik. Pasti ada pihak lain yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik, yaitu antara birokrasi sendiri, sistem politiknya, dan masyarakat penerima jasa birokrasi. Tiga unsur itu pasti berkaitan. Tidak mungkin satu dari tiga itu berdaya sendiri. Nah, ini yang menjadi concern kita. Mentalitas pelayanan publik itu dipengaruhi oleh tiga hal tersebut. Tapi dalam segi pelayanan publik dasar, ya memang domain atau porsi terbesar yang memberikan pelayanan itu di dunia aparatur dan birokrasinya yang memang selama ini mendapatkan tujuan ini, ya, lebih banyak menerima tujuan ini. Mereka lah yang lebih dominan dalam memancing adanya pungli misalnya, dominan untuk memancing adanya KKN atau gitu. Oh, jadi ya masalahnya bukan hanya dari birokrasinya sendiri ya. Bukan. Tapi kalau kita asesmen masalah nih Mas Danang, ini kita harus lihat simpul utamanya untuk mengurai masalah ini di mana agar bisa terurai masalahnya. Ya, memang semua pihak atau semua hal yang berurusan dengan pemerintah itu harus benar-benar merubah perilakunya. Kalau dalam bahasa revolusi mental, yang mentalnya itu benar-benar harus dirubah. Contoh kecil, kemarin KPK bersama Ombudsman melaunching terkait indeks integritas beberapa hari yang lalu, dan diketemukan indeks integritas di 2 kementerian masih masuk ke dalam rapor merahnya versi KPK, ya. Merah itu artinya apa Mas?
Merah itu artinya dia masih di bawah standar nasional. Standar nasional 7,22, dia ada di bawah itu 6,8, 6,5. Jadi Kementerian Perhubungan di unit pelayanan publik perizinan transportasi pariwisata, dan satu Kementerian Agama di unit penyelenggaraan pernikahan. Pertanyaannya kemudian ini, apakah benar, misalnya kita ambil satu contoh di unit KUA ini, penyelenggara pemerintahan di Kementerian Agama, apakah benar perilaku pungli dari indeks integriti yang diukur itu dilakukan sendiri oleh petugas KUA? Tidak. Oh, ada masyarakat yang ikut memberikan sesuatu kepada petugas KUA, ya kan? Oke. Nah, ini contoh. Masyarakat yang pernah menikah itu adalah pelaku pungli juga, karena mereka memberikan uang kepada petugas KUA melebihi dari ketentuan atau di luar dari ketentuan. Nah, kalau pungli itu sama dengan perilaku korupsi, maka seluruh masyarakat Indonesia adalah koruptor. Ini berarti semua yang sudah menikah jadi koruptor ya? Iya, mereka yang memberikan uang suap itu kepada petugas KUA. Nah, ini harus dirubah dulu dimensi atau namanya definisi operasional terkait dengan apa yang disebut pungli. Apakah itu ucapan terima kasih, atau itu paksaan supaya dilayani, atau itu hal lain? Nah, ini menjadi bagian penting karena supaya tidak menjadi masalah berikutnya yang terus-menerus Kementerian Agama akan netah kalau ini tidak pernah didefinisikan. Oke, saya coba ke Mas Soebul Iman. Ini Mas Soebul Iman sudah menikah kan Mas? Oh, udah. Ini termasuk yang korupsi juga nggak tuh Mas? Iya, ini kalau dari Mas Soebul Iman ini bagaimana nilainya revolusi mental di layanan birokrasi? Kalau tadi disebut harus ada 3 pihak yang diperbaiki. Kalau Mas Soebul Iman melihatnya bagaimana? Iya, pertama nih istilah revolusi mental ini luar biasa ya istilahnya. Dalam mungkin terminologi Indonesia sebetulnya revolusi itu mungkin pernah dulu saja zaman revolusi. Setelah itu memang kita tidak pernah menggunakan lagi istilah revolusi ya. Dan berarti kalau sekarang kita menggunakan istilah itu ya ada sesuatu hal besar yang ingin kita ubah, maka kita pakai revolusi. Saya setuju dengan Mas Danang. Kalau kita kan selalu membagi ya, sebenarnya birokrasi politik itu adalah sektor publik ya. Kemudian ada sektor private ya, dan kemudian ada sektor atau publik sektor ketiga, ada masyarakat. Ini kan ketiga sektor ini hidup, berkembang, tidak sendiri-sendiri, berada dalam satu sfer yang sama, domain yang sama. Maka di dalam teori institusi, 3 ini kan institusi, itu ketiganya itu punya hubungan strategik, ya, hubungan strategis. Karena itu di dalam kajian tentang institusi itu mustahil, ya, bahwa 3 institusi yang hidup di dalam satu sfer yang sama, domain yang sama, tiba-tiba yang satu bobrok banget, yang lain baik, nggak mungkin itu. Jadi kalau kita berbicara birokrasi bobrok, dapat dipastikan bahwa sektor private juga amburadul, masyarakat pun acak-adul menurut saya. Jadi saya sepakat dengan Mas Dana, kalau kita mau memperbaiki ini, kita harus menyadari ini PR kita bersama. Itu yang harus kita pahami bersama. Nah, yang kedua, saya dulu kebetulan pernah juga jadi birokrat. Saya sebelum di kampus dan kemudian menjadi pekerja politik ya. Saya juga pernah, tetapi memang saya bukan di sektor layanan publik langsung. Saya dulu di BPD bersama Pak Habibie. Memang banyak hal harus kita perbaiki, etos di birokrasi ya. Nah, ini misalnya contoh, kan sudah dipahami betul oleh para birokrat itu. Birokrat itu nggak mungkin dipecat, ya, nggak mungkin dipecat kecuali dia misalnya tidak masuk berturut-turut selama 3 bulan misalnya. Ini memberikan insentif kepada para birokrat untuk malas, untuk tidak berkinerja dengan baik. Nah, yang begini menurut saya harus diperbaiki. Gimana supaya orang itu setiap saat dirinya merasa ya dalam tanda petik terancam untuk diberhentikan. Itu satu hal. Nah, yang kedua juga yang harus diperbaiki. Ini selama ini kita menggunakan apa yang disebut sistem DUK ya, daftar urut kepangkatan. Ini daftar urut kepangkatan ini
para pemirsa, ini memberikan satu disinsentif bagi mereka yang rajin, tetapi memang golongannya yang masih di bawah. Dan ini memberikan sebuah insentif bagi mereka yang penting sudah senior, urutan kepangkatannya tinggi, tidak berkinerja pun, ya mereka kalau ada yang kosong dijamin dapat. Nah, karena itu saya termasuk yang setuju dan sepakat ketika sekarang ada dalam tanda petik obral jabatan. Ya, obral jabatan ini menurut saya sangat penting untuk memberikan insentif kepada mereka yang merasa mampu berkinerja untuk menduduki satu posisi tertentu. Nah, tentu saja ini harus sistemnya sangat komprehensif ya. Posisinya dibuka open bidding, tapi juga ada semacam KPI yang harus betul-betul dicapai dalam jangka waktu tertentu. Begitu key performance indicator-nya dicapai, dia bisa berlanjut. Kalau tidak, dia juga berhenti juga. Jadi ada ukuran. Ini beberapa catatan saja yang saya perhatikan. Hal seperti ini menurut saya harus diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, insya Allah menurut saya di sisi birokrasi akan sedikit banyak ada perbaikan. Nah, nanti kita berbicara memperbaiki masyarakat gimana, memperbaiki private sector gimana, itu dan juga memperbaiki sistem politiknya ya. Oke, jadi kalau tadi Mas melihat bahwa sistem politik juga tadi diberikan sindiran juga, tadi sindiran yang Mas Danang ya. Kalau melihatnya teguran ya, bukan sindiran lagi, teguran kata Mas Danang. Itu bagaimana sih sistem politik kan masuk sudah di politik? Ada nggak sih sumbangsinya untuk mengkondisikan dari birokrasi ini jadi kurang baik? Iya, pertama sebetulnya menurut saya ya di sistem politiknya harus diperbaiki. Contoh misalnya ini Mas Pangeran ya, ini saya selalu katakan DPR itu, anggota DPR maksud saya itu adalah pribadi-pribadi yang sangat otonom. Mereka ini boleh dikatakan bertindak itu betul-betul atas diri sendiri. Hanya satu yang ditakuti oleh anggota DPR, yaitu adalah pimpinan fraksi atau pimpinan partai. Karena itu, selama pimpinan partai, pimpinan fraksi itu tidak berani tegas kepada para anggotanya, maka anggota DPR itu juga akan kurang berkinerja. Kalau rakyat ditakuti nggak, Bang? Rakyat ditakuti 5 tahun sekali. Nah, hubungannya kalau politisinya demikian, anggota DPR-nya demikian, maka ini nanti kemudian dibaca oleh para birokrat sebagai mitranya DPR juga, ya kan? DPR-nya juga demikian. Mereka juga bisa bertindak seperti itu. Dan kalau ada masalah, ya istilahnya itu cincai lah, kita bisa atur-atur. Sama-sama tidak berkinerja. Nah, karena itu menurut saya setuju sekali sistem politik ini ya mau ditegur, mau diapa, menurut saya memang harus diperbaiki. Oke, Profesor Asido, nanti coba kita bedah lagi bagaimana peran sistem politik ini juga dalam mungkin menurunkan kinerja birokrasi kita setelah jeda berikut ini.